Kembali dilapor polisi, pemirsa, wisatawan yang hilang selama 3 hari di Gunung Bromo akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena medan yang terjal. Pencarian wisatawan yang hilang selama 3 hari di Gunung Bromo berbuah melegakan. Tim gabungan berhasil menemukan Roni Nur Effendi, pendaki asal Malang dalam kondisi selamat. Saat ditemukan, pemuda berusia 20 tahun ini dalam keadaan lemas karena sudah 3 hari tidak makan. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena korban ditemukan di salah satu tebing bawah Pusung Dhuwur dengan kemiringan 70 derajat dan ketinggian 200 meter. Dengan keadaan selamat, cuman lemas karena 3 hari tidak makan. Sekarang bagaimana? Sekarang masih ditangani penanganan medis sama recovery untuk dehidrasinya. Itu berapa hari berarti? 3 hari. Tapi perlu diingat bahwa topografi dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini dengan topografi yang cukup ekstrim. Sehingga setiap pengunjung, semua pengunjung yang akan berwisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, siapkan fisik dan juga siapkan mental. Selanjutnya, korban dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Sebelumnya, Roni, wisatawan asal Malang, dilaporkan hilang di kawasan wisata Gunung Bromo. Petugas hanya menemukan sepeda motor dan sejumlah barang milik korban di pinggir jalan arah penanjakan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas terjerat kabel listrik di dalam kamar kontrakannya di Kalideres, Jakarta. Diduga korban dibunuh sebelum ditemukan tewas di dalam kamarnya. Warga Kampung Asem RT 03 RW 05 Semanan Kalideres, Jakarta Barat digegerkan dengan ditemukannya satu penghuni rumah kontrakan yang tewas secara mengenaskan. Korban tewas dengan jeratan seutas kabel listrik di dalam kamarnya. Penemuan jasad korban di dalam kamarnya ini pertama kali diketahui oleh warga bersama RT setempat. Polisi yang datang langsung melakukan identifikasi di lokasi kamar kontrakan. Saya bersama-sama dengan warga termasuk yang punya kontrakan mengambil tindakan untuk membuka pintu. Awalnya kita intip dari lubang pintu yang ada, di situ terdapat mencurigakan dia tergantung di sebuah tempat tidur. Dengan menggunakan apa, Pak? Itu kelihatannya tali kabel. Tali kabel. Tali kabel. Korban itu tinggal sendiri apa sama keluarga, Pak? Korban tinggal bersama teman kerjanya bertiga. Kerabat korban yang tiba di lokasi sontak sedih saat mengetahui jasad korban terjerat kabel. Dari lokasi, polisi menyita seutas kabel listrik dan memeriksa 2 rekannya yang tinggal bersama dengan korban. Jasad korban kemudian dibawa ke RSCM Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang ditetapkan jadi tersangka kasus prostitusi berkodok event bungkus night di sebuah tempat spa kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan untuk kepentingan penyidikan, ruko lokasi acara disegel sementara. Sebuah tempat spa di kompleks perkantoran Grand Wijaya Center Kebayoran, Jakarta Selatan ini disegel sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI. Selain itu, garis polisi juga terpasang karena penyelidikan masih berlangsung. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka terkait penyelenggaraan prostitusi terselubung event bertajuk Bungkus Night. Para tersangka dianggap menyebarkan konten pornografi dan menyediakan tempat prostitusi. Tersangka masing-masing penanggung jawab operasional, manajer regional, tim kreatif, dan penyebar brosur event di media sosial. Sampai saat ini kita fokus pada tempat yang di GW tersebut. Tidak menutup kemungkinan nanti apakah ini tempat H ini juga memiliki cabang atau tempat lain, tentunya nanti dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Amankan handphone milik kantor, kemudian handphone pribadi milik tersangka MC dan tersangka AK serta tersangka lainnya. Jadi semua sudah kami sita dan di dalam handphone tersebut diduga
memang berasal konten-konten yang berbau ajakan untuk pornografi. Pak, berarti menegaskan hanya 5. Kegiatan prostitusi bertajuk Bungkus Night ini rencananya akan digelar pada 24 Juni mendatang dan promosinya jadi perbincangan di media sosial hingga akhirnya digagalkan polisi. Namun diduga kegiatan serupa sudah pernah berlangsung pada 30 Maret lalu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 2 pekan buron, pelaku pembunuhan terhadap wanita lansia pemilik losmen di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Nah, pelaku ini tega membunuh korban karena kesal saat ditagih membayar penuh sewa kamar losmen. Pelarian Ammar Rusdi usai bertindak kekerasan terhadap wanita lansia pemilik losmen berakhir di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Usai membunuh Nur Ayikin, pelaku berpindah-pindah tempat persembunyian. Dari pengakuan awal pelaku, motif pembunuhan berawal dari kekesalan pelaku terhadap korban. Pelaku yang sempat menginap tiba-tiba membatalkan sepihak sewa kamar losmen dan meminta pembayaran setengahnya. Namun pemilik losmen menolak dan meminta pelaku membayar penuh sewa kamar. Pelaku yang kesal dan emosi menganiaya korban hingga tewas. Sebelum kabur, pelaku mencuri perhiasan korban, yakni 4 cincin dan 1 gelang emas. Atas perbuatannya, pelaku yang ternyata residivis kasus pembunuhan di Kalimantan Timur kembali mendekam di balik jeruji. Tersangka pelaku ini sudah menginap di losmen dan karena ada pembatalan sepihak dari pelaku menginginkan membayar setengahnya. Tetapi dari pihak pemilik tidak menerima dan meminta pembayaran secara penuh. Kejadian itulah yang memicu pelaku melakukan serangkaian tindakan yang menurut saya tidak wajar sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Tewasnya pemilik losmen Nur Ayikin mengejutkan warga sekitar di Jalan Mukhtar Ali, Bamang Sampit, Kota Waringin Timur. Polisi menyelidiki kasus pembunuhan terhadap wanita lansia dan melihat buku daftar tamu yang menginap di losmen dan tertulis nama pelaku. Pemirsa, 6 orang diamankan terkait bentrok yang melibatkan rombongan pengantar jenazah dengan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Jakarta, polisi mengamankan 2 oknum ormas pelaku pemerasan terhadap pedagang. Informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_anyustv dan @officialanyustv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Saya Wilson Purba. Dan saya Baby Kristami. Sampai jumpa. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Tim gabungan Polrestabes Makassar bersama Polsek Biringkanaya menangkap pelaku penyerangan rombongan pengantar jenazah yang sedang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku dijemput di rumahnya masing-masing di wilayah Biringkanaya dan diminta menunjukkan tempat menyimpan sisa anak panah dan pelontarnya. Di tempat lain, salah satu pelaku diciduk saat sedang tidur. Pelaku kemudian diminta menunjukkan anak panah miliknya yang ternyata disimpan di dalam lemari pakaian kamarnya. 4 orang ditangkap terkait kasus penyerangan ini. Para pelaku kemudian digelandang ke Polsek Biringkanaya untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi masih memburu pelaku lain termasuk pelaku utama yang melepaskan anak panah pada sejumlah korban. Saat sekarang ini kita sudah mengamankan 4 orang. Dan masih banyak ya. Untuk korbannya sendiri dan yang di rumah sakit, apakah kondisi mereka sudah membaik atau gimana, Dan? Sudah membaik karena sudah yang di operasi itu yang ada mata panah ini. Dan izin, Dan, kalau untuk korban yang di rumah sakit itu sebenarnya berapa banyak sih orangnya? Jumlahnya? Ada 6 orang ya, Bang? Itu rata-rata dari rombongan pengantar jenazah atau gimana, Dan? Semua dari pengantar jenazah. Sebelumnya rombongan pengantar jenazah diserang saat sedang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Rombongan yang mengendarai sepeda motor terpaksa berbalik arah menyelamatkan diri lantaran dilempar batu dan menghindari anak panah. Sementara rombongan mobil termasuk ambulans membawa jenazah tetap melanjutkan perjalanan meski menjadi sasaran lemparan batu. Kena batu. Jangan kau saya kau dong, bukan saya kau dong. Balas mobil kau dong. 6 orang yang merupakan rombongan pengantar jenazah dan warga yang sedang melintas dievakuasi ke rumah sakit karena terkena anak panah di tubuh dan kaki. Unit Reskrim Polsek Cengkareng memburu 2 orang anggota Ormas yang melakukan pemerasan di Jalan Bojong Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua pelaku diamankan polisi di 2 lokasi berbeda di wilayah Rawabuaya. Kepada polisi, pelaku berdalih saat kejadian tidak mengancam para korban yang merupakan teknisi instalasi kabel optik. Meski begitu, kedua pelaku tetap dibawa ke Polsek Cengkareng untuk diperiksa. Kasus pemerasan yang dilakukan oleh 2 orang anggota Ormas ini terjadi pada tanggal 21 Juli lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka meminta uang pengamanan sebesar Rp1.500.000. Mengamankan yang diduga 2 pelaku terkait video viral yang ada di media terkait masalah pemerasan yang dilakukan oleh Ormas. Yang mana kita amankan dua pelaku yang diduga pelaku pemerasan di wilayah Rawabuaya. Hingga kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cengkareng. Jika terbukti bersalah, para pelaku dapat dijerat pasal 366 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.